Sukawati Prasna Hum. Om Sukawati Prasna Hum. Amitovo. Kembali lagi bersama kita di channel YouTube VSP Vihara Sukawati Prasna. Kali ini bersama saya Trisno Pangestu. Di sini saya berkesempatan untuk berbincang-bincang langsung dengan Maha Guru Sukawati Prasna. Amitovo Maha Guru. Amitovo Sesung Trisno. Dalam kesempatan ini kita ingin membahas mendalam, mendetail mengenai upacara Api Homa yang diadakan pada hari Minggu pukul 13.00 live di Instagram Vihara Sukawati Prasna dengan tema upacara Ratna Kalasa, kekayaan, kemakmuran, dan kelimpahan rezeki Bodhisattva Vasudhara. Nah, dalam kali ini saya ingin bertanya langsung dengan Maha Guru mengenai siapakah Bodhisattva Vasudhara. Karena mungkin di luar sana Maha Guru banyak umat-umat yang kurang familiar mendengar siapakah Bodhisattva Vasudhara. Mungkin Maha Guru berkenan untuk sedikit menjelaskan mengenai Bodhisattva Vasudhara. Silakan Maha Guru. Iya, baik. Terima kasih. Mungkin pertama-tama saya ucapkan terima kasih ya kepada semua Susung Sece umat Dharma dimanapun berada yang mengikuti penjelasan upacara Api Homa yang selalu diadakan di Vihara Sukawati Prasna setiap sebulan sekali. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan mengenai Adinata dan juga tema dari upacara Api Homa di bulan Desember ini. Ya, baik, untuk Adinata sendiri, beliau adalah Bodhisattva Vasudhara. Bodhisattva Vasudhara adalah manifestasi dari cahaya hati Buddha Amitabha. Karena polos ASEAN dan juga cinta kasih dari Buddha Amitabha terhadap banyak insan yang mengalami penderitaan, kekurangan dalam hal finansial, ya, yang mengalami kemiskinan di dalam kehidupan mereka, sehingga cahaya hati dari Buddha Amitabha bermanifestasi menjadi Bodhisattva Vasudhara untuk tujuan memberikan kebaikan, yaitu kekayaan, kemakmuran, dan juga kelimpahan rezeki kepada banyak insan. Jadi Bodhisattva Vasudhara memang kurang begitu familiar karena lebih banyak ke Buddhis yang di daerah India Selatan dan juga banyak di Nepal. Dan saat ini di Vihara Sukawati Prasna memperkenalkan kembali ya untuk Bodhisattva Vasudhara ya, karena beliau bisa memberikan manfaat positif dan juga manfaat besar bagi kita semua untuk bisa mengatasi masalah perekonomian kita ya, untuk supaya kita bisa berfokus dalam pelatihan diri dan menjalani kehidupan. Oh, wah, terima kasih banyak Maha Guru telah memperkenalkan siapa itu Bodhisattva Vasudhara kepada kita. Akhirnya kita bisa berkesempatan untuk mengenal lebih jauh siapakah Bodhisattva Vasudhara. Maha Guru, bolehkah saya di sini meminta sedikit penjelasan mengenai rupang dari Bodhisattva Vasudhara, mungkin tangannya, dari segi posturnya. Baik, saya akan menjelaskannya mengenai perwujudan dari Bodhisattva Vasudhara ya, sesuai dengan tampak di depan kamera ini ya, wujud beliau. Beliau duduk di atas Padmasana dengan posisi setengah wajra. Ini setengah wajra berarti tidak dalam posisi wajra penuh gitu ya. Jadi kaki kanannya agak dijulurkan ke depan sedikit, kemudian menginjak vas kekayaan atau vas rezeki gitu. Dan beliau memiliki 3 wajah dan 6 lengan ya. Masing-masing lengan ini kalau dari kiri ya, mungkin dari sini dulu, ini adalah beliau menopang Ratna Kalasa. Ratna Kalasa kekayaan ya. Terus di tangan sininya memegang seikat jagung atau seikat padi yang melambangkan kemakmuran itu sendiri ya. Mungkin panen yang baik, hasil tanaman yang berlimpah begitu ya. Dan tangan yang ini yang satu lagi memegang kitab suci ya. Kemudian sebelah kanan, tangan yang depan itu membentuk mudra warada, yaitu mudra memberkahi, memberikan berkah kepada banyak insan ya. Kemudian yang kedua ini adalah cintamani
ini adalah melambangkan 3 permata, ya. Kemudian ini adalah Japamala, ya. Jadi mengapa tema ini adalah kekayaan, kemakmuran, dan juga kelimpahan rezeki, ya, karena ini berasal dari Ratna Kalasa, ya. Ratna Kalasa kekayaan, ya. Kemudian kemakmurannya di sini, ya. Kemudian kelimpahan rezeki ini adalah karena Ratna Kalasa kekayaannya nih, rezekinya nih double, ya. Wah, Makanya berlimpah. Biasanya kan satu aja yang dipegang, ya. Tapi ini ada satu lagi yang diinjak di kaki beliau. Begitu Ratna Kalasanya, ya. Wah, bagus sekali ya Bang Guru mengenai Bodhisattva Vasudara ini. Berarti Bodhisattva Vasudara ini memang difokuskan untuk kita yang ingin memohon mengenai rezeki, kemakmuran. Iya, sesuai dengan ajaran yang diberikan oleh Buddha Sakyamuni itu sendiri. Karena waktu ada perumah tangga yang bernama Suchandra, waktu itu di zaman Buddha Sakyamuni, beliau sangat miskin, tapi keluarganya banyak, punya anak, saudara-saudaranya banyak, dan beliau tuh nggak bisa memberi makan, ya, untuk anak-anak dan keluarganya. Sehingga beliau datang kepada Buddha Sakyamuni untuk memohon supaya bisa memberikan kemakmuran dan juga rezeki gitu buat beliau, supaya dia bisa memberi makan keluarganya. Nah, Buddha Sakyamuni mereferensikan Dharani dari Bodhisattva Vasudara. Begitu. Jadi Dharani ini akan bisa membantu Suchandra untuk bisa mendapatkan rezeki dan kelimpahan di dalam kemakmuran. Gitu. Oh, seperti itu. Wah, kita itu sesuai dengan Buddha Dharma, ya. Iya, kita sangat berjodoh juga ya, akhirnya kita bisa ikut untuk Api Homa di tanggal 19 ini. Maha Guru, boleh juga minta dijelaskan sedikit mengenai Ratna Kalasa ini, Maha Guru, apakah? Coba tolong dijelaskan sedikit. Ya. Ini Ratna Kalasa kekayaan, kemakmuran, dan juga kelimpahan rezeki. Jadi Ratna Kalasa ini sesuai dengan apa yang dipegang oleh Bodhisattva Vasudara, dan juga tujuan dari beliau untuk bisa memberikan kebaikan bagi banyak insan, yaitu kestabilan di dalam finansial mereka, ya. Jadi Bodhisattva Vasudara merupakan bodhisattva yang memiliki kekayaan di negeri-negeri Buddha, ya, khususnya Sukawati Loka, gitu, ya. Jadi kalau misalkan kita rajin bersadana dan juga menjapa mantra dari Bodhisattva Vasudara serta Dharaninya, itu kita akan bisa mendapatkan berkah kekayaan yang berlimpah. Gitu. Ya, jadi Ratna Kalasa ini juga melambangkan kekayaan yang berlimpah itu. Gitu. Iya, Amitofo. Ya, nanti akan ada ritual khusus, ya, untuk memberikan persembahan air dan bunga kepada makhluk di 31 alam, dan kemudian itu akan bisa dipersembahkan kembali kepada Bodhisattva Vasudara supaya kita semua bisa mendapatkan berkah yang berlimpah dari beliau, gitu. Terima kasih banyak Maha Guru atas penjelasannya. Ya. Maha Guru, saya ingin sedikit bertanya mengenai mengapa dalam upacara kali ini judul dari tema upacara ini yaitu Ratna Kalasa, kekayaan, kemakmuran, dan kelimpahan rezeki Bodhisattva Vasudara. Apakah ada pesan khusus atau mengapa harus Ratna Kalasa yang diangkat? Apakah ada penjelasan khusus, Maha Guru? Tentu saja untuk semua tema dari upacara Api Homa yang diadakan di Vihara Sukawati Prasna itu sesuai dengan amanat dan juga petunjuk dari Adinata itu sendiri, gitu. Seperti halnya dengan Bodhisattva Vasudara, beliau pun juga memberikan amanat itu dan menginstruksikan tema, ya, untuk upacara Api Homa yang Adinatanya nanti beliau, gitu. Jadi dari tema, kemudian dari bentuk mandalanya seperti apa, yang mungkin dominasi warnanya apa, kemudian perlengkapan untuk Api Homanya itu apa saja, itu biasanya akan mendapatkan referensi dari Adinata Api Homa tersebut, gitu. Jadi itu biasanya tidak berdasarkan pemikiran dari Maha Guru sendiri,
ya, tapi hasil dari kontak batin ataupun kontak yoga dari Adinata Abhihoma. Oh, seperti itu Maha Guru. Pastinya berhubungan dengan beliau ya, karena beliau kan aspek membantu aspek kehidupan manusia ya, khususnya kekayaan, kemakmuran, dan juga kelimpahan rezeki sesuai dengan Dharma Yudam ya, ataupun benda-benda pusaka yang beliau capai ya, dari hasil pencapaian beliau dan juga apa yang akan beliau berikan kepada banyak insan dari mudra warada itu. Terima kasih banyak sekali lagi Maha Guru atas penjelasannya. Ya, sama-sama. Berarti ini sangat bagus sekali ya Maha Guru ya. Sangat bermanfaat sekali. Kita kalau melatih diri kan kadang, apalagi kita masih menjalankan kehidupan duniawi misalkan ya, terus juga masih berumah tangga, masih kadang memikirkan bagaimana supaya bisa mendapatkan rezeki, supaya bisa menjalani kehidupan dengan lebih tenang, melatih diri juga dengan lebih tenang. Makanya dari Buddha Sakyamuni sendiri juga memberikan satu jalan dan juga cara gitu untuk bisa menenangkan diri kita ya di dalam menjalani kehidupan dan juga pelatihan diri. Wah, ini bagus banget nih untuk bagi yang masih memikirkan finansial, juga bagi yang ada masalah finansial. Ya, Maha Guru, jika misalkan saya berkesempatan mendapatkan ini Maha Guru, saya bisa ikut berpartisipasi dalam upacara Abhihoma. Ini sebaiknya ditaruh di mana ya Maha Guru jika saya sudah mendapatkan ini? Ini biasanya kita bisa taruh di altar pribadi kita, atau kalau misalkan kita belum mempunyai altar, kita bisa meletakkan di tempat-tempat yang sopan ya, mungkin di ruang tamu atau ruang keluarga, tapi di bufet-bufet ataupun lemari-lemari yang barang-barang sopan gitu. Ya, jadi kalau misalkan kita mau bersadana kepada beliau, kita bisa menggunakan Ratna Kalasa ini ya, terus kemudian kita bisa mengundang Bodhisattva Vasudhara dengan menjapa mantra dan juga Dharani atau sutra pendeknya. Kemudian kita bisa melakukan seperti ritual untuk memberikan air ataupun bunga kepada beliau gitu. Dan itu nanti air tersebut setelah kita selesai bersadana, nanti kita bisa untuk menaburkan di sekitar rumah kita, khususnya di pekarangan ataupun pas di pintu utama, tapi di bagian luar kita taburkan air tersebut. Nah, menaburkannya pun juga harus dari kanan ke kiri atau membentuk lingkaran. Gitu. Harus dari kanan ke kiri ya, petunjuknya begitu dari beliau. Itu memang petunjuknya ya. Berarti tidak bisa sembarangan juga ya Maha Guru ya, untuk menaburkan air ini juga ya. Iya, betul. Wah, ini sangat amat bagus ini. Berarti saya habis acara ini juga saya ingin menjadi salah satunya Maha Guru. Semoga bisa berjodoh juga Maha Guru. Iya, semoga berjodoh. Oke, bagi Sesium Secie di rumah, bagi siapapun yang menyaksikan ini, yang ingin ikut berpartisipasi dalam upacara Abhihoma yang diadakan tanggal 19, yang ingin ikut menyambung jodoh, ingin mendapatkan Ratna Kalasa yang sangat agung dan istimewa ini, bisa dapat menghubungi Secie Yang Manyin. Nanti akan ada nomor teleponnya, nanti akan kita cantumkan. Saya rasa cukup ya Maha Guru ya untuk penjelasan kali ini. Ya, baik. Oke, sekarang kita tutup ya Maha Guru. Terima kasih banyak Maha Guru sekali lagi. Sama-sama, Susum Trisno. Ya. Om Sukawati Prasnahum. Om Sukawati Prasnahum. Amitofo.